menyangkut dengan pasien kami, apa yang terjadi pada siang tadi di pondok. Saya kedatangan tamu, ada 2 tamu, yang satu yaitu tamu tali pocong yang mungkin udah diungkap oleh beliau Gus Idris. Itu fakta ya, ada tamu asal mulanya itu yang tali pocong tadi itu pergi ke dukun, dia curhat, baru berapa hari pergi ke dukun, ternyata dibawahi tali pocong. Setelah kami lihat tali pocongnya itu ada kodam. Dan yang saya ungkap ini adalah beliau sakit baru 2 bulan itu kakinya gosong. Sempat saya ambil fotonya tadi ya di pondok, beliau jalannya itu sampai merangkak. Saya kasih tahu foto di mana ini, fotonya saya ambil di pondok. Beliau datang dengan anaknya seperti ini, kakinya gosong seperti kaki macan ya. Saya telusuri, bahkan saya mandikan air ruqyah. Di sini sangat banyak sekali kodamnya. Jahat sekali ini orang yang berbuat ya. Gosong kayak ini kaki manusia ya. Ini karpet di pondok pesantren kami yang saat ini beliau masih ada di pesantren ya. Ini contoh, ini kakinya saya bawa sebagai bukti pengobatan di tempat kami itu memang ada, yang satu juga ada. Ini sebagai bukti. Dan ternyata setelah saya telusuri siapa Bang Keroknya. Ya, beliau adalah dukun santet yang sangat samar ya. Sangat samar, saya kesulitan sekali mencari. Saya itu keluar dari pondok tadi itu sekitar maghrib, setelah sholat maghrib. Saya sempat kecolongan atau bisa ditipu ya sama dukun ini. Dukun ini berkedok kiai di kampungnya, kiai atau ustadz ya, yang kenal sebagai seorang ulama, mengaku seorang ulama. Banyak yang minta tolong pada beliau, ternyata ini adalah ulama munafik ya. Hati-hati, jangan gampang terkecoh dengan ustadz yang pakai jurbah, pakai kopiah, pakai wiritan atau bergelar haji. Banyak ustadz yang munafik, banyak ustadz yang mengatasnamakan agama tapi bersekutu dengan iblis ya. Maka hati-hati, ini contoh. Tadi saya sampai muter-muter, susah karena saya tidak bisa membedakan mana itu benar ustadz atau itu ustadz gadungan ya. Dan saat ini terjadi pada pasien kami, sangat jahat sekali ya. Saya udah diskusi sama beliau sebelum kami live, sebelum kami siarkan langsung. Saya tetap punya tata krama, saya minta izin pada beliau untuk di live-kan setuju atau tidak. Kalau tidak ya kita obrak-abrik aja ya. Ternyata beliau setuju untuk di live-kan. Entah dia itu tahu atau enggak di live, atau gimana orang yang nonton itu banyak atau enggak, itu tidak penting ya. Yang penting semoga bisa diambil hikmah dari semua kejadian ini, karena saya sangat prihatin sekali sama bapak ini. Beliau sampai jalannya itu ngesot ya. Siapa yang di luaran sana yang udah kena santet ya, kena penyakit, tiba-tiba itu gosong kakinya, kayak sampai kayak anger, apa itu namanya yang buat sate itu ya, areng ya, kakinya seperti itu perbuatan ulah manusia juga ya, gosong. Banyak sekali jinnya di situ yang dikirim. Tanpa kita panjang lebar, mari kita buka seperti biasanya dengan sholawat ya. Semoga kita dimudahkan semuanya, dilancarkan semuanya. Kita yang saat ini masih tertipu daya oleh setan iblis, oleh tipu daya yang bergelar ustadz, kiai, agar tidak gampang untuk percaya sama hal-hal seperti itu. Kita harus tahu mana yang menyekutukan Allah dan mana yang menyembah iblis ya. Kita harus tahu bagaimana ciri-cirinya. Orang itu
tidak akan pernah menyebut asma Allah dan Rasulullah, dan orang itu tidak akan pasti menghindari sholat. Di situ rata-rata banyak sekali sekarang itu dukun-dukun yang berkedok, Ustadz. Mari kita buka dengan sholawat bareng-bareng ya, sebelum kita ngobrol-ngobrol langsung dengan dukunnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayo bareng-bareng sekali lagi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fatihah ya. Tolong kasih masukan. Saya udah ketemu sama dukunnya ya. Apa yang harus saya lakukan? Apa kita serang langsung, kita bunuh atau bagaimana? Saya pribadi greget ya. Orang yang tidak bersalah apa-apa, orang yang tidak melakukan sesuatu yang fatal dibuat gosong kakinya ya. Kita langsung ketemu beliau aja. Ayo kasih masukan, diapakan di dukunnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih ya, lagatnya seperti ini. Bapaknya udah agak tua ya. Agak tua. Bapak mau tanya nih, saya langsung aja ya. Tadi udah diskusi, Bapak bisa di live ya. Bisa disaksikan orang banyak. Ya. Bapak di sini gelarnya Ustadz dan Kiai. Di kampung Bapak terkenal sebagai seorang Ustadz dan Kiai. Iya. Banyak orang yang minta tolong sama Bapak ya. Iya, memang saya Kiai, kiai, Ustadz, Ustadz. dipercaya orang di kampung. Dipercaya orang yang di kampung. Begitu ya. Bahkan saya sendiri tadi kecolongan kalau Bapak nggak nyangka ya. Ternyata Bapak itu hatinya busuk. Kok ikut-ikut kamu? Bapak itu hatinya busuk. Bapak mengaku Ustadz, mengaku Kiai, tapi Bapak berbuat zalim sama orang. Saya mau apa? Mau apa? Bapak ingin tahu mau apa saya? Saya mencari Bapak dari asar, dari maghrib, pergi dari pondok sampai sekarang baru ketemu Bapak. Bapak menghilang, menghindar. Ya, saya udah marah, udah capek nih Pak. Cari-cari Bapak dari tadi. Kok ikut-ikutan sama? Ikut-ikutan gimana? Saya, Bapak ingin tahu kenapa saya ingin tahu. Kenapa saya marah sama Bapak? Bapak ingin tahu? Iya. Terus kalau saya ingin ikut campur, Bapak mau apa? Bapak mau apa? Gak suka saya ikut campur? Nggak boleh. Kenapa? Itu urusan saya itu. Bapak so alim,
So agamis. Nama Bapak siapa sih? Saya sama. Gak usah bohong, namanya yang asli aja. Siapa saya? Jangan sok lupa. Udah nggak mau nyebutkan nama. Iya. Nggak mau nyebutkan nama. Iya. Bapak alim, seorang kiai, dimintai tolong sama orang, tapi bapak munafik. Iya nggak? Iya saya. Pak, jangan ikut campur sama. Saya ikut campur karena saya didatangi pasien. Minta tolong sama saya dan kakinya busuk. Ya, bapak nggak ingin tahu. Saya bawa fotonya ini pak. Dan ini kodamnya di sini. Bapak kasih ini, ya. Bohol ditaruh di rumahnya. Ya, di Iya. pinggiran jalan. Di pinggiran rumahnya bapak taruh di situ. Iya. Bapak yang lakuin. Iya saya yang ngelakuin. Sampai kapan bapak akan berbuat jahat seperti itu? Oh, ya sampai terus. Sampai tuh bapak udah tua. Sampai terus saya. Gimana buat bapak itu bisa tobat, bener-bener tobat gitu ya? Saya nggak akan tobat. Bapak nggak punya belas kasihan sama orang itu. Nggak pernah. Nggak kasihan saya. Sampai kakinya busuk loh pak. Demi Allah kakinya busuk. Saya ngelihat aja nggak tega. Kok bapak Biar saya setega jangan itu? ikut campur. Jangan ikut campur urusan saya. Pura-pura jadi orang alim tapi bapak munafik, bersekutu dengan iblis. Jangan ikut campur. Kalau saya ikut campur mau apa? Ya nggak boleh. Kalau saya ikut campur mau apa bapak? Nggak boleh. Kenapa? Jangan Bapak ikut mau campur. adu kesaktian. Iya. Kodam bapak tak ambil semua. Iya. Gimana nggak boleh. caranya saya menyembuhkan orang itu? Nggak boleh, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Iya. Ini daripada saya marah. Coba aja bapak marah. Ya. Saya juga bisa marah. Nggak boleh. Asya, jangan marah. Ini kodam beliau, ya, yang membuat kakinya busuk. Gimana rasanya Pak? Enak? Enak? Ya ampun, Enak? ampun, aduh, ampun. Ya, ya. Gimana menyiksa orang? Enak? Ya ampun. Satunya kali. Biarin aja teman-teman. Ini kayak gini dijerit-jerit ya. Kenapa kaki beliau itu yang pasien kami itu sampai busuk? Ini banyak apa ini benang-benang. Ini yang saya ambil tadi. Ayo kembalikan ini, siksa aja. Kamu udah tua berbuat onar. Masih banyak yang aku ambil, ada 3. Dan ini yang paling besar yang bapak taruh di halaman rumahnya. Ya, Ya, ini dibiarin mati aja kayak gini ya. Disiksa aja ya. Kita kembalikan penyakitnya. Kenapa bapak pura-pura jadi kiai dan ustadz? ya karena saya dihargai orang kan. Gila hormat, Ya, biar dihormati saya. gila hormat. Ya. biar Bapak dapat dihormati. sanjungan, dapat pujian. Ya, biar dia hargai orang di kampung. Biar dihargai orang di kampung. Iya. Biar dihormatin orang. Ya, biar dihormati orang di kampung. Tapi bapak nggak sadar nyiksa orang. Ya, Apa mau bapak sekarang? ya ampun. Ampun apa? Mau tobat apa enggak?
Enggak, saya enggak mau tobat. Bapak mau mati kayak gitu? Ya. Masih belum kapok-kapok kakinya udah. Gimana? Gimana teman-teman? Lanjutnya bagaimana ini? Siksa. Ya, lu. Itu sampai kapan penyakit yang seperti itu bisa disembuhkan? Ya, enggak bisa sembuh. Kalau gitu tak kembalikan aja sama bapak kodamnya. Ah. Gimana rasanya, enak? Ampun. Enak rasanya? Ya, enggak enak. Gimana? Bapak menyiksa orang kayak gitu enak rasanya? Enggak enak. Hmm. Kalau enggak kodamnya ini aja ya. Kodamnya biar nyiksa bapak, membunuh bapak sendiri aja ya. Bapak mau tobat enggak? Enggak tobat saya. Tetap aja enggak tobat. Enggak tobat. Udah, tarik aja ilmunya ya. Biar orang ini bisa tobat. Kodamnya kayak gini. Kita ambil aja ilmunya. Bapak enggak mau tobat. Udah, Bapak tobat lah ya. Ilmunya udah tak ambil. Ya udah teman-teman ya. Kita bawa ke mobil aja orangnya ya. Kita bawa. Kita paling nggak minta tolong beliau, pasien yang di rumah, siapa tahu bisa sehat ya. Kakinya itu gosong, nggak bisa jalan, bahkan kita mandikan ya. Kamu nggak usah pergi, nggak usah kabur, di sini aja dulu ya. Kita closing dulu, kita bawa ke mobil. Bapaknya minta kalau memang bisa kita bawa ke pondok, kita bawa ke pondok. Udah, mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.